Izin untuk share screen ya, Ibu. Ya, silakan. Sudah bisa kan ya untuk share screen ya? Bisa Iya, dari sudah. semua ya? Iya. Oke, silakan. Nanti bahan PPT-nya dikirim ya ke saya, sehingga di situ kan ada nama-namanya, karena kan tugas ini tentu harus ada penilaiannya ya. Jadi baik dari PPT-nya, dari performa saat presentasi ya, mungkin juga nanti kalau ada diskusi begitu ya. Paling tidak dari penyampaian dan PPT-nya ya. Oke, silahkan. Iya, Ibu, baik. Sudah terlihat untuk PPT-nya, Ibu dan teman-teman semua? Sudah bagus ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bu Widadarni dan juga teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 10. Paralel 1 di kesempatan kali ini akan mendiskusikan terkait hasil diskusi kami mengenai aplikasi bioteknologi mikroba di dalam aquaculture. Berikut adalah anggota kelompok 10 yang terdiri dari Erina, Septiana Ayu, Adila, dan saya sendiri Amalia. Di sini ada topik pembahasan di mana akan dibahas terkait probiotik, prebiotik, simbiotik, vaksin, dan juga diagnosis mikroba teknik molekuler. Untuk aplikasi bioteknologi molekuler probiotik akan dilanjutkan oleh teman saya. Persilakan kepada Adila. Oke, baik. Sebelumnya saya izin off cam karena dalam keadaan tidak stabil sinyalnya. Next, mau. Oke, pertama-tama, apa sih itu probiotik? Probiotik ini merupakan komponen sel mikroba, baik hidup maupun mati, yang diberikan melalui pakan atau pemeliharaan yang menguntungkan inang. Selanjutnya, di sini ada beberapa prosedur seleksi dari probiotik, dimulai dari pengumpulan informasi, kemudian isolasi kandidat probiotik dari inang, ketiga seleksi dan evaluasi probiotik potensial, kemudian pengujian patogenitas, pengujian in vitro dan in vivo, serta analisis ekonomi. Nah, di sini apa sih probiotik yang termasuk probiotik potensial? Nah, di sini ada pertama, tidak membahayakan inang, kemudian dapat dicerna oleh inang, mampu mengkolonisasi dan proliferasi dalam inang, mencapai organ target di tempat mereka dapat bekerja, serta tidak mengandung gen resistensi virulensi atau antibakteri. Nah, di sini ada contoh pengaplikasian dari probiotik yang dapat meningkatkan dari tingkat konsumsi pakan dan efisiensi pemanfaatan pakan dari ikan tawes. Selanjutnya, nah kalau yang kedua ini adalah contoh dampak baik dari probiotik terhadap kualitas air, di mana bisa dilihat ya di sini kandungan amonia di perlakuan D ini dengan menggunakan ditambahnya probiotik 1 mili per 30 liter, di sini kandungan amonianya itu lebih kecil dibandingkan yang kontrol. Nah, di sini juga berpengaruh terhadap pertumbuhan dan sintasan dari ikan nila merah yang dipelihara. Oke, masuk kepada bagian kedua terkait prebiotik. Sebelumnya tadi sudah dijelaskan mengenai probiotik yang dimana di situ menggunakan mikroba. Namun dalam penggunaan probiotik ini memiliki beberapa kekurangan karena mikroba itu hanya sedikit sekali yang bisa dikultur. Nah, salah satu alternatif atau solusi yang digunakan itu salah satunya dengan menggunakan prebiotik. Prebiotik ini merupakan suatu bahan yang tidak dapat dicerna oleh inang, namun dia dapat memberikan keuntungan dengan cara merangsang pertumbuhan dari mikroflora normal di saluran pencernaan inangnya. Syarat-syarat dari prebiotik yang pertama, dia itu tidak tercerna atau terserap pada saluran pencernaan bagian atas. Dan yang kedua, selektif dalam menstimulir pertumbuhan bakteri yang menguntungkan. Dan yang ketiga, menekan pertumbuhan bakteri patogen. Sehingga dari hal tersebut, prebiotik memiliki karakteristik yang pertama, dia harus tahan terhadap enzim pencernaan di usus manusia, kemudian difermentasi oleh koloni mikroflora, dan bifidogenik dari efek pH yang rendah, serta yang ketiga, dia harus dapat menghalangi dari pertumbuhan bakteri patogen. Nah, berikut adalah jenis-jenis prebiotik, dan biasa yang digunakan itu ada ekstrak madu, ubi jalar, dan juga asparagus. Nah, di sini ada beberapa contoh dari oligosakarida seperti fruktooligosakarida, manooligosakarida, galaktooligosakarida,
arabino silo-oligosakarida, short chain fructo-oligosakarida, isomalto-oligosakarida, dan juga inulin. Kemudian di sini ada aplikasi dari prebiotik yang dimana di sini menggunakan madu kelengkeng, madu randu, dan madu organik terhadap kinerja dari pertumbuhan ikan nila. Nah, dari hasil grafik ini diketahui bahwa ketiga madu tersebut berpotensi untuk menjadi prebiotik, di mana salah satu karakteristik prebiotik itu kan dia harus tahan terhadap asam lambung dan juga enzim amilase yang ada di saluran pencernaan. Kemudian berikut adalah lanjutan dari hasil penelitiannya, di mana di sini diketahui bahwa bobot biomasa dari kontrol, kemudian dari ketiga madu yang digunakan memberikan hasil terbaik, di mana penggunaan madu itu sangat berpotensi sekali untuk meningkatkan pertumbuhan dari ikan nila. Oke, selanjutnya ada simbiotik. Nah, simbiotik ini merupakan suatu kombinasi seimbang dari probiotik dan juga prebiotik yang mendukung kelangsungan hidup dan pertumbuhan mikroorganisme pada saluran pencernaan inang. Nah, di sini ada aplikasi dari probiotik, prebiotik, dan simbiotik, dan di sini digunakan Aspergillus oryzae sebagai probiotik dan beta-glukan sebagai prebiotik. Di mana di sini di grafik pertama dia dapat meningkatkan aktivitas dari enzim pencernaan seperti amilase, lipase, dan juga protease dibandingkan dengan yang kontrol. Kemudian di gambar kedua itu dapat diketahui adanya peningkatan dari aktivitas patogenik. Nah, selanjutnya diketahui juga bahwa dengan perlakuan Aspergillus, beta-glukan, dan campuran keduanya, ini tuh dapat meningkatkan aktivitas bakteria, kemudian level imunoglobin, aktivitas lisozim, dan level nitroblue tetrazolium dibandingkan dengan yang kontrol. Baik, selanjutnya adalah vaksin. Next. Nah, vaksin adalah preparat antigen yang berasal dari mikroorganisme patogen yang dibuat menjadi non-patogen dan berbagai cara yang akan merangsang sistem kekebalan tubuh dan meningkatkan ketahanan terhadap penyakit secara alami terhadap patogen. Next. Selanjutnya adalah jenis vaksin. Vaksin ini ada beberapa jenisnya. Yang pertama ada killed vaccine atau vaksin mati. Vaksin ini itu mengandung mikroorganisme mati, yaitu mikroorganisme yang sebelumnya ganas kemudian dibunuh dengan bahan kimia atau panas. Terus ada inactivated vaccine atau vaksin tidak aktif, yaitu sebuah inaktif vaksin adalah agen infeksi pada media yang kemudian dinonaktifkan menggunakan panas atau formaldehid. Terus ada attenuated vaccine atau vaksin yang dilemahkan. Vaksin ini merupakan vaksin yang berasal dari mikroorganisme hidup yang dinonaktifkan sifat virulensinya. Nah, vaksin ini biasanya menggunakan mikroorganisme yang terkait erat tetapi kurang berbahaya untuk menghasilkan respon imun yang luas. Vaksin ini akan memicu respon imunologis yang lebih tahan lama dan merupakan jenis yang banyak digunakan. Selanjutnya ada toxoid vaccine. Terus ada vaksin Terus ada subunit vaksin, yaitu vaksin yang dapat meningkatkan kekebalan tubuh, juga ada conjugated vaccine. Next. Metode pemberian vaksin yaitu ada 3, ada injection delivery system. Cara ini merupakan cara efektif yang menginduksi respon antibodi pada ikan. Nah, injeksi ini dilakukan dan penyuntikan melalui intraperitoneal dan intramuskular dengan sudut kemiringan 30 sampai 40 derajat. Kemudian ada immersion delivery system. Nah, cara ini merupakan proses komersial yang potensial. Ya, cara ini dilakukan dengan teknik perendaman hiperosmotik, di mana sebelum perendaman larutan antigen ini ikan dicelupkan sebentar dalam larutan garam hiperosmotik yang dapat meningkatkan penyerapan antigen. Terus ada oral delivery system. Itu cara ini merupakan metode vaksin yang sederhana untuk memunculkan respon imun dengan patogen enterik. Cara ini dilakukan dengan pengenceran vaksin dengan air, kemudian dimasukkan dalam sprayer dan disemprot secara merata pada pakan ikan. Selanjutnya ada aplikasi vaksin. Hasil dari Tauhid et al. Tahun 2019 ini menunjukkan bahwa ikan yang tidak diberi vaksin, yaitu pada perlakuan B ini memiliki tingkat kematian yang tinggi. Yang terlihat pada grafik, pada perlakuan B ini tingkat kematian
terlihat di mana perlakuan B kontrol ini tanpa vaksin menyebabkan kematian rata-rata ikan sebesar 18,67 pada hari ke-9. Terus penelitian ini juga menunjukkan perlakuan A, yaitu ikan yang divaksin memiliki tingkat survival atau ketahanan yang cenderung stabil, sedangkan perlakuan B atau kontrol ini menunjukkan terjadinya penurunan survival rate. Next. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa pemberian vaksin pada ikan dapat meningkatkan leukosit di ikan uji lebih tinggi daripada ikan tanpa pemberian vaksin. Selanjutnya, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa ikan yang diberi vaksin memiliki indeks fagositosis yang lebih tinggi. Next. Ya, yang selanjutnya adalah diagnosis mikroba teknik molekuler. Next. Nah, menurut Pertiwi et al. 2021, diagnosis mikroba teknik molekuler merupakan aplikasi teknologi yang dapat mendiagnosis secara cepat dan tepat agen patogen yang menginfeksi. Next. Nah, untuk jenisnya ada beberapa jenis, yaitu ada hibridisasi DNA, cDNA, dan PCR. Nah, untuk hibridisasi DNA, pertama kali dikenal tahun 1999. Teknik ini dilakukan dengan bantuan probe. Untuk hasilnya dapat divisualisasikan dengan sinar X, mikroskop fluoresen, dan mikroskop elektron. Untuk chip DNA sendiri menggunakan prinsip pasangan basa nitrogen dan dapat divisualisasi dengan scanner fluoresen atau scanner mikroskop. Untuk PCR sensitivitasnya lebih tinggi gitu. Ada 3 tahap: denaturasi, annealing, dan elongasi. Next. Berikut merupakan gambaran tahapan proses identifikasi mikroba menurut Dwi Yitno 2010. Untuk hasilnya dapat dianalisis baik dengan sequencing maupun dengan teknik-teknik sidik jari. Next. Untuk keunggulan dan kelemahan teknik molekuler, yaitu yang pertama ada keunggulan, sensitivitasnya lebih tinggi, dapat mengidentifikasi beberapa mikroba dalam waktu bersamaan dan lebih cepat. Untuk kelemahan, adanya komponen pengganggu dan memerlukan uji patogenitas. Next. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan untuk presentasi kali ini. Ya baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih untuk kelompok 10. Dilanjutkan kepada kelompok 10 paralel 2 ya. Untuk Sophie, silakan untuk share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar? Cukup jelas, silahkan. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 dari paralel 2 akan membawakan aplikasi bioteknologi mikroba dalam aquaculture. Berikut merupakan kelompok kami yang berurutan presentasi akan menjadi Lutfi Firmansyah, Karina Ayu, dan terakhir ada Sofia Amalia Putri. Dipersilahkan bagi presentator. Oke, baik. Untuk definisi probiotik ya. Jadi probiotik itu mikroba hidup yang ditambahkan dan memberikan pengaruh menguntungkan bagi pada inangnya. Jadi probiotik itu juga mikroorganisme hidup bila diberikan ke dalam jumlah yang cukup akan memberikan manfaat kesehatan bagi inang. Nah, saat ini juga probiotik juga menjadi bagian integral dari aquaculture untuk mendapatkan produksi yang tinggi. Jadi probiotik juga itu dalam kegiatan budidaya sebagai suplemen pakan mikroba yang meningkatkan keseimbangan mikroba inang untuk memberikan efek yang menguntungkan. Nah, itu menurut NAYAC 2010. Nah, selanjutnya itu untuk definisi probiotik itu juga probiotik itu bisa, yang pertama itu bisa memodifikasi komunitas mikroba, yang kedua itu bisa menghambat pertumbuhan bakteri patogen, terus bisa memperbaiki nilai nutrisi pakan, terus bisa memperbaiki kualitas lingkungan, dan bisa meningkatkan respon imun ikan tersebut. Next, Yosi. Oke, untuk kriteria probiotik. Jadi untuk kriteria probiotik itu ada yang wajib, ada yang dianjurkan. Nah, untuk yang wajib itu bersifat non-patogen. Lalu
bebas dari plasmid yang mengodekan gen resisten antibiotik. Nah, kemudian itu tahan terhadap suasana asam dan cairan empedu. Nah, untuk yang dianjurkan itu ada yang memiliki kemampuan tumbuh dalam saluran pencernaan, terus memiliki kemampuan kolonisasi pada permukaan epitelial saluran pencernaan pada inang. Selanjutnya itu ada memiliki karakteristik pertumbuhan yang menguntungkan dan memiliki kemampuan antagonistik terhadap beberapa bakteri patogen. Seperti itu. Next, Yusi. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Karina. Berikut ini adalah aplikasi bioteknologi mikroba dalam aquaculture. Yang pertama ada bioremediasi. Bioremediasi ini merupakan teknik untuk mendegradasi polutan dengan menggunakan agen biologi, salah satunya mikroorganisme. Contohnya adalah penggunaan biofilter pada kegiatan pembenihan sistem resirkulasi dengan memanfaatkan mikroba. Selanjutnya ada aplikasi untuk biokontrol, yaitu menjamin pemanfaatan dan memperbaiki nilai nutrisi pakan. Contohnya adalah sistem green water pada pembenihan udang windu yang dapat menekan populasi Vibrio harvei. Next. Berikutnya ini adalah aplikasi pada pakan alami. Pakan alami itu dapat berupa fitoplankton dan zooplankton. Bakteri juga mulai dimanfaatkan sebagai pakan alami. Bakteri yang digunakan sebagai pakan alami dikultur bersama mikroalga. Mikroorganisme berperan ganda pada pakan alami ini, baik sebagai biokontrol maupun sebagai pakan. Selanjutnya ada untuk peningkatan mutu pakan pada tahap fermentasi, mampu mengurai senyawa kompleks menjadi sederhana sehingga nilai nutrisinya itu meningkat. Sejumlah mikroba diketahui mampu mensintesis vitamin dan asam-asam amino tertentu yang dibutuhkan oleh larva hewan akuatik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sophie. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai aplikasi probiotik dalam aquaculture. Di sini saya mengambil jurnal dengan penelitian pemberian probiotik komersial pada media aquaponik budidaya ikan lele yang dilakukan oleh Pramana et al. 2017. Pada penelitian ini dilakukan 4 pelakuan, di mana 3 pelakuan merupakan pemberian probiotik berbagai macam merek, sedangkan 1 pelakuan merupakan kontrol. Untuk pelakuan probiotik yang pertama menggunakan merek EM4 dengan kandungan probiotik Lactobacillus casei, Saccharomyces cerevisiae, sedangkan probiotik merek kedua adalah Petrofish dengan kandungan probiotik Lactobacillus nitrosomonas dan Bacillus, sedangkan untuk probiotik ketiga adalah merek Booster dengan kandungan Nitrosomonas, Nitrobacter, dan Bacillus. Aplikasi ini dilakukan sebagai perbaikan kualitas lingkungan budidaya. Pemberian probiotik dilakukan dengan mencampurkan ke media budidaya aquaponik lele dengan tanaman kangkung. Dosis yang diberikan adalah 0,25 ml per liter atau 12,5 ml per bak setiap 1 minggu sekali. Penelitian ini dilakukan selama 30 hari dan diperoleh hasil pada tabel 1, 2, dan 3, di mana pelakuan 2 menunjukkan konsentrasi amonia, nitrit, dan nitrat terendah. Pada pelakuan 2, seperti yang terlihat pada tabel, didapatkan hasil terendah karena ditambahkan probiotik B yang berisi bakteri Lactobacillus dan Nitrosomonas. Bakteri dalam probiotik tersebut bekerja efektif dalam menguraikan amonia. Pada semua perlakuan, yaitu perlakuan kontrol 1, 2, dan 3, konsentrasi nitrit masih normal, yaitu di bawah 0,05 mg per liter. Nitrit berlebih mampu menurunkan kemampuan darah ikan untuk mengikat oksigen. Selain itu, bakteri pada perlakuan 2 dapat menguraikan amonia sehingga nitrat dapat diserap oleh tanaman kangkung. Next. Yosi, next. Untuk jurnal yang kedua, saya mengambil penelitian yang dilakukan oleh Cilmawati et al. 2017, yaitu pemberian probiotik komersial yang berbentuk cair dengan merek Probio 7 pada ikan bandeng. Kandungan probiotik yang diberikan mengandung jamur Saccharomyces cerevisiae, Aspergillus oryzae, bakteri Lactobacillus acidophilus, Bacillus subtilis, Rhodopseudomonas, Actinomycetes, dan Nitrobacter. Persiapan pakan uji dimulai dengan mencampurkan 5 ml probiotik, ditambahkan 10 ml molase, dan 200-250 ml air dalam sprayer.
Probiotik dalam pakan akan berpengaruh terhadap pencernaan sehingga membantu proses penyerapan makanan. Bakteri probiotik dapat menghasilkan enzim yang mampu mengurangi senyawa kompleks menjadi sederhana. Saccharomyces cerevisiae pada penelitian ini merupakan fungi yang menghasilkan enzim selulosa, sedangkan Bacillus sp merupakan salah satu bakteri probiotik yang menghasilkan enzim protase. Enzim ini mampu memecah protein menjadi polipeptida yang kemudian akan dipecah menjadi lebih sederhana, lalu dipecah lagi menjadi asam amino. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa EPP atau efisiensi pemanfaatan pakan yang tertera pada tabel EPP probiotik lebih tinggi, lalu FCR lebih rendah dan SR tidak berpengaruh nyata. Hal ini menunjukkan bahwa semakin rendah nilai konversi pakan, maka semakin efisien pakan yang digunakan. Next. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian dari kelompok 10. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 10 paralel 2. Selanjutnya dilanjutkan oleh kelompok 11 paralel 1 kepada Nurul Hikmah. Dipersilakan untuk share screen. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai regulasi produk bioteknologi. Next. Berikut merupakan anggota kelompok kami, terdiri dari Bulan Puspa Adami, Nurul Hikmah, Sofa Ainun Hasanah, dan saya sendiri, Tiana Dewi. Next. Produk rekayasa genetika atau PRG merupakan satu organisme yang telah diubah DNA-nya menggunakan teknologi, yaitu teknologi bioteknologi modern, sehingga akan dihasilkan suatu organisme atau produk baru yang berbeda dari produk alaminya. Nah, produk baru yang dihasilkan ini mempunyai kelebihan atau keunggulan karena pada saat proses pembuatannya dilakukan seleksi terhadap sifat-sifat yang unggul. Next. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2005, keamanan hayati produk rekayasa genetika terdiri dari keamanan lingkungan, keamanan pangan, dan juga keamanan pakan produk rekayasa genetika. Keamanan lingkungan merupakan suatu kondisi serta upaya yang diperlukan untuk mencegah kemungkinan timbulnya risiko yang merugikan terhadap keanekaragaman hayati. Sedangkan keamanan pangan merupakan upaya serta kondisi yang dilakukan agar tidak terjadinya resiko kerugian pada kesehatan manusia. Dan sedangkan keamanan pakan merupakan kondisi serta upaya yang dilakukan agar tidak terjadi kerugian terhadap kesehatan hewan serta ikan. Nah, untuk jenis PRG sendiri terdiri dari hewan PRG, ikan PRG, tanaman PRG, serta jasa genetik PRG. Untuk persyaratan produk rekayasa genetika terdiri dari persyaratan keamanan lingkungan dan juga persyaratan keamanan pangan serta pakan. Next. Rekayasa genetika. Ikan transgenik merupakan ikan yang telah mengalami rekayasa genetik baik melalui penambahan gen atau penggabungan gen yang berbeda secara in vitro. Nah, penggabungan gen ini dapat dilakukan melalui mikroinjeksi fragmen DNA. Tujuan dari transgenik ini biasanya untuk memperoleh sifat yang diinginkan serta untuk meningkatkan hasil produksi. Next. Baik, selanjutnya proses rekayasa genetika. Di sini menurut Darmawan tahun 2013, cloning plasmid, yaitu yang pertama tuh plasmid dibuka atau DNA dipotong dengan menggunakan enzim restriksi. Kemudian disisipkan DNA asing ke dalam DNA plasmid yang dipotong tersebut. Nah, kemudian setelah disisipkan jadilah DNA rekombinan. Kemudian masukkan plasmid ini ke dalam bakteri dan bakteri akan melakukan cloning. Setelah itu digunakan antibiotik dan ini ditumbuhkan di dalam media. Nah, untuk bakteri yang tumbuh ini itu merupakan yang mengandung DNA rekombinan. Selanjutnya karakteristik ikan transgenik. Nah,
uh, keunggulan yang dimiliki oleh ikan transgenik ini ada pertumbuhannya itu lebih cepat, kemudian dia memiliki nutrisi yang lebih baik dan lebih tahan terhadap penyakit juga, kemudian dia memiliki bentuk tubuh dan warna yang unik. Ini terkhusus untuk ikan hias. Nah, berikut menurut Darmawan ada beberapa ikan yang berhasil diintroduksi. Dan target fenotipnya itu ada pertumbuhan yang lebih besar 2 kali lipat, kemudian toleransi terhadap suhu dingin gitu, terhadap lingkungan. Dan ini contoh-contoh spesiesnya. Kemudian ada target fenotip tahan penyakit, kemudian metabolisme karbohidratnya, reproduksi, metabolisme lemak, metabolisme fosfor, kemudian metabolisme vitamin. Ini spesies-spesiesnya bisa dibaca dan ini transgen yang digunakan. Oke, baik, saya lanjut. Berikut adalah ikan transgenik yang ditambah growth hormone menurut Darmawan tahun 2013, di mana ada 10 spesies. Yang pertama ada Channel Catfish, hingga yang terakhir ada spesies Pike. Ikan transgenik yang menggunakan hormon pertumbuhan sebagai promotor dapat menekan penggunaan pakan sehingga menyebabkan efisiensi konversi pakan. Dengan begitu, sisa makanan yang tidak termakan dapat direduksi dan lingkungan tidak cepat tercemar. Next. Berikut adalah prinsip dasar teknik memproduksi ikan transgenik. Yang pertama, ada penentuan ikan spesies, di mana ikan yang digunakan harus mempunyai karakteristik yang ideal, diantaranya siklus hidup dan reproduksi pendek. Dalam 1 tahun dapat memijah beberapa kali, produksi telur dan sperma ikan yang banyak. Yang kedua, siapkan spesifik gen dengan spesifik produk dari gen yang diinginkan. Yang ketiga, isolasi DNA yang mengandung gen target. Yang keempat, isolasi plasmid DNA bakteri yang akan digunakan sebagai vektor. Yang kelima, manipulasi sekuen DNA melalui penyelipan DNA ke dalam vektor. Yang keenam, transformasikan ke sel mikroorganisme inang. Yang ketujuh, pengklonan sel-sel dan gen asing. Yang kedelapan, ada identifikasi sel inang yang mengandung DNA rekombinan yang diinginkan. Yang kesembilan, penyimpanan gen hasil klon dalam perpustakaan DNA. Yang ke-10, masukkan perbanyakan gen hasil rekombinan yang telah dimurnikan. Dan yang terakhir, ada pembuahan buatan. Next. Baik, selanjutnya adalah regulasi keamanan hayati penggunaan PRG. Ini menurut Estiati dan Herman 2015 ada beberapa syarat terkait pemasukan PRG dari luar negeri. Yang pertama itu setiap orang yang memasukkan PRG dari luar negeri itu wajib mengajukan permohonan kepada menteri yang berwenang atau kepada kepala LPK yang berwenang. Kemudian yang kedua itu permohonan tertulis tersebut itu dilengkapi dengan dokumen yang menerangkan bahwa persyaratan keamanan lingkungan, keamanan pangan, dan keamanan pakan itu telah terpenuhi. Kemudian yang ketiga, pemasukan PRG dari luar negeri juga dilengkapi dengan surat bahwa telah diperdagangkan secara bebas di negara asalnya. Kemudian yang terakhir itu telah dilakukan pengkajian resiko. Next. Nah, berikut adalah tahapan dalam pengkajian, pelepasan hingga ke pemanfaatan PRG, di mana PRG yang dihasilkan dari kegiatan penelitian itu dikaji dan harus memenuhi persyaratan keamanan hayati, di mana dilakukan tahap pengujian keamanan lingkungan, keamanan pangan, terus ada keamanan pakan di laboratorium. Kemudian PRG yang telah memperoleh rekomendasi keamanan hayati, lalu menteri yang berwenang akan memberikan izin pelepasan dan PRG ini dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan di berbagai bidang dalam masyarakat. Next. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan. Next. Sekian dari kelompok 11. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kelompok 11 paralel 1. Dilanjutkan ke kelompok 11 paralel 2 kepada Saudara Imam, dipersilakan untuk share screen. Terima kasih.
Apakah sudah terlihat? Sudah. Nah. Oke, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan tentang regulasi produk bioteknologi. Nah, berikut adalah anggota kelompok kami, ada Hanum, ada Rini, ada Dwiki, ada Mayang, dan saya sendiri. Oke, jadi produk rekayasa genetik atau biasa disebut PRG itu merupakan organisme yang telah mengalami modifikasi genetik dengan menggunakan teknologi DNA yang rekombinan atau rekayasa genetik. Regulasi menurut peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2005 mengenai keamanan hayati produk rekayasa genetik. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, dipersilakan. Ya, untuk produk rekayasa genetika ini ada ikan PRG, bahan asal ikan PRG, dan produk hasil olahan ikan. Nah, ikan PRG ini sumber daya ikan dan spesies biota perairan lainnya yang sebagian besar atau seluruh daur hidupnya berada di air yang dihasilkan dari penerapan teknik rekayasa genetika. Lalu ada bahan asal ikan PRG dan juga produk hasil olahannya. Nah, seluruh bahan yang dihasilkan dari ikan PRG ini dapat diolah lebih lanjut bagi keperluan manusia dan keperluan lainnya. Next. Nah, tadi dijelaskan, ini juga dapat tercantum di Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2005 yang berbunyi ikan PRG adalah ikan dan sumber daya biota perairan lainnya yang hidupnya berada di air yang dihasilkan dari penerapan teknik rekayasa genetik. Lalu, bahan asal ikan PRG adalah seluruh bahan yang dihasilkan dari ikan PRG dan dapat diolah lebih lanjut bagi keperluan manusia dan keperluan lain. Lalu hasil olahan bahan asal ikan PRG adalah produk yang berasal dari bahan asal ikan PRG yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa menggunakan bahan tambahan. Next. Next. Kemudian di sini terdapat persyaratan dari PRG itu sendiri yang dilihat dari keamanan lingkungan, yaitu terdapat deskripsi dan tujuan penggunaan dari PRG. Kemudian perubahan genetik dan fenotip yang diharapkan harus terdeteksi. Kemudian identitas jelas mengenai taksonomi, fisiologi, dan reproduksi PRG. Kemudian organisme yang digunakan sebagai sumber gen harus dinyatakan secara jelas dan lengkap. Kemudian, metode rekayasa genetik yang digunakan mengikuti prosedur baku yang secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan kesahihannya. Kemudian, karakteristik molekuler dari PRG harus terinci jelas. Kemudian, ekspresi gen yang ditransformasikan ke PRG harus stabil. Kemudian, terakhir, terdapat cara pemusnahan yang digunakan bila terjadi penyimpanan. Next. Kemudian, selanjutnya dilihat dari keamanan pangan dan pakannya, yaitu pertama, metode rekayasa genetik yang digunakan mengikuti prosedur baku yang secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan kesahihannya. Kemudian, kandungan gizi dari PRG secara substansial harus sepadan dengan yang non-PRG. Kemudian, kandungan senyawa beracun anti gizi dan penyebab alergi dalam PRG secara substansial harus sepadan dengan yang non-PRG. Kemudian, kandungan karbohidrat, protein, abu, lemak, serat, asam amino, asam lemak, mineral, dan vitamin dalam PRG secara substansial harus sepadan dengan yang non-PRG. Kemudian protein yang disandingkan gen yang dipindahkan tidak bersifat alergen, dan kemudian terakhir cara pemusnahan yang digunakan bila terjadi penyimpanan. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Baik, selanjutnya di sini itu ada ikan nila transgenik. Nah, di sini itu ada contohnya perbandingan antara ikan yang ditransgenik sama ikan yang non transgenik. Di sini itu ikan transgeniknya itu disisipin gen GH atau hormon pertumbuhan, di mana ikan nila transgeniknya itu tumbuh 2 kali lebih cepat dibandingkan dengan yang non-transgenik. Pedoman internasionalnya itu ada di Codex Alimentarius Commission atau CAC
ini berperan utama dalam menyuarakan kekhawatiran tentang konsumsi makanan transgenik dan kebutuhan mengenai pelabelan dan regulasi produk-produk transgenik. Terus juga diatur di Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tahun 2005. Ini itu tentang keamanan hayati dari produk rekayasa genetik. Tujuannya itu untuk meningkatkan hasil guna dan daya guna produk rekayasa genetik bagi kesejahteraan rakyat berdasarkan prinsip kesehatan dan pengelolaan sumber daya hayati, perlindungan konsumen, kepastian hukum, dan kepastian dalam melakukan usaha. Next. Baik, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan pada rekayasa genetik pada ikan yang mana memiliki kelebihannya seperti meningkatkan resistensi terhadap patogen, meningkatkan laju pertumbuhan ikan, mengatur kematangan gonad, diferensiasi seks dan sterilitas, mengadaptasi ikan dengan lingkungan baru. Kemudian juga pada kekurangannya itu adanya protein asing yang dihasilkan, potensi produksi toksin pada ikan transgenik, perubahan komposisi nutrisi pada ikan konsumsi, aktivasi segmen virus, potensi munculnya reaksi alergi. Boleh lanjut. Nah, ini adalah daftar pusaka yang kami gunakan. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih kelompok 11 paralel 2. Dilanjutkan ke kelompok 12 paralel 1. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 12 paralel 1 izin mempresentasikan tentang regulasi produk bioteknologi. Next. Berikut ini adalah anggota kami yang pertama ada Azizi Putri, lalu ada Indah Dauna, Alrido Karisma, dan saya Sudin Bahudin. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Ya, selamat siang. Sebelumnya melanjutkan dari presentasi di kelompok 11, di sini ada prosedur permohonan sertifikat pangan. Jadi pertama-tama pemohon ini dia memeriksakan dokumennya kepada Badan POM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Nah, lalu diperiksa kembali oleh Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik. Ada beberapa pemeriksaan yang diujikan, yaitu yang pertama ada pemeriksaan dokumen, lalu ada pengkajian data sekunder, dan yang ketiga adalah pelaksanaan uji lab. Nah, setelah produk rekayasa genetik ini melalui beberapa serangkaian tahap, itu diperiksa kembali oleh tim teknis keamanan hayati PRG, lalu ada tim pengkaji bidang hukum, sosial budaya, dan ekonomi organisme donor, dan yang ketiga adalah Balai Clearing Keamanan Hayati. Nah, setelah melalui serangkaian itu, baru bisa dikatakan valid atau tidak lengkap atau tidak sesuai. Nah, selanjutnya ini ada prosedur permohonan sertifikat lingkungan. Sebenarnya tidak terlalu jauh berbeda, tetapi ini pemohon memintanya itu ke menteri yang berwenang. Jadi contohnya ada eselon 1 atau tingkat tertingginya dari menteri. Selanjutnya diperiksa oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, diperiksa kembali oleh Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik, melalui beberapa tahapan yang sama seperti yang ada di pangan juga, lalu bisa dikatakan valid atau tidak lengkap atau tidak sesuai. Selanjutnya akan dilanjutkan. Nah, berikutnya terkait data dan dokumen keamanan pangan PRG BPM 2008. Nah, terkait informasi keamanan pangan PRG itu yang mana harus menyesuaikan dengan beberapa aspek. Yang pertama ada kesepadanan substansial, lalu perubahan komposisi pangan, alergenitas, toksisitas, dan lain sebagainya. Lalu terkait alur sertifikasi juga izin aman pangan itu bisa dilihat ya teman-teman semuanya, ada dari pemohon, lalu ada kepala badan BPOM, KKH PRG, dan lain sebagainya. Berikut juga ada alurnya dan juga ada keterangan terkait penyerahan dokumen, penyerahan hasil, serta diberikan waktu, ada berapa hari, ada yang cenderung variatif, ada yang 14 hari, 15 hari, 1 minggu, bahkan ada yang sampai kurang lebih 2 bulan, seperti itu. Next.
Selanjutnya akan dibahas teman saya. Ya, baik. Selanjutnya ada data dan dokumen keamanan lingkungan, di mana berupa kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah kemungkinan timbulnya risiko yang merugikan keanekaragaman hayati sebagai akibat pemanfaatan dari PRG, di mana data dan dokumen ini mencakup informasi genetik berupa elemen genetik, sumber gen interest, sistem transformasi, dan stabilitas genetik. Kemudian mencakup pula informasi keamanan lingkungan meliputi dampak terhadap organisme non-target, keanekaragaman hayati, perpindahan gen, dan potensi menjadi dominan. Ya, selanjutnya di sini ada contoh dari keamanan pangan ikan salmon produk rekayasa genetik dari Dunham RA. Nah, di sini diberitahu bahwa peningkatan GH dan IGF ini di ototnya atau di kulitnya itu tidak memberikan bahaya gitu bagi kesehatan manusia, jadi masih bisa digunakan. Ya, kemudian berikut adalah contoh dari keamanan pangan atau lingkungan ikan nila PRG, di mana hormon pertumbuhan dari tilapia ini itu tidak menunjukkan beberapa upaya perubahan terkait kesehatan dari ikan. Kemudian diketahui juga berdasarkan Thomas 1990 bahwa eksperimennya itu terdapat 22 manusia yang dia itu allowed gitu untuk mengkonsumsi dari tilapia ini. Next. Selanjutnya terkait riset ikan PRG di Indonesia juga merupakan ikan PRG adalah sumber daya ikan dan spesies biota perairan lainnya yang sebagian besar atau seluruh daur hidupnya berada di air yang dihasilkan dari penerapan teknik rekayasa genetik. Nah, untuk roadmap secara umum, dasar-dasar transfer gen bisa dilihat ya teman-teman secara sederhana, dan mungkin next. Baik, selanjutnya ada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 1 Permen KP tahun 2019 tentang obat ikan. Dalam permen ini meliputi yaitu A. Penyediaan dan peredaran obat ikan, B. Layanan sertifikat dan surat keterangan, C. Pelaporan, dan D. Pengawasan. Kemudian pada pasal 4, obat ikan sendiri terbagi menjadi jenis sediaan yang digolongkan ke dalam 5 ya. Yang pertama itu ada biologik, yang kedua ada farmaseutik, yang ketiga ada premix, yang keempat ada probiotik, dan kelima ada obat alami. Next. Nah, pada pasal 4 huruf D tadi, jadi obat ikan dengan sediaan probiotik dihasilkan dari mikroba non-patogenik yang secara alami ada dalam lingkungan di air dan dalam tubuh ikan, yang bekerja dengan proses bioremediasi, biokontrol saluran cerna, dan sebagai penyaing bakteri patogen. Antara lain ada Bacillus subtilis, Lactobacillus, Nitrosomonas, dan Nitrobacter. Next. Nah, ini ada sertifikasi pendaftaran obat ikan, ada 2 uji ya, bisa dibaca. Next. Nah, ini ada formulir teknis yang harus dipenuhi dalam perizinan produk. Pada keterangan probiotik nih ada keterangannya ada Cyanobacteria strain A, Cyanobacteria strain B, dan juga miligram per mililiter media pembawa. Kemudian untuk metode penyiapannya ini ada cara propagasi, ada cara pembuatan dalam bentuk diagram alir, ada prosedur penentuan dosir, dan ada pengontrolan sebelum, selama, dan sesudah pembuatan. Next. Kemudian ada formulir teknis yang harus dipenuhi dalam melakukan pengawasan produk probiotik, ada 6, yaitu ada yang pertama bukan berasal dari mikroba yang patogen, yang kedua maksimum mengandung 5 spesies dan sudah ada di Indonesia, yang ketiga ada cara identifikasi dan penetapan jumlah mikroba, yang keempat cara penentuan tidak adanya mikroba patogen, yang kelima cara pemeriksaan sterilitas, yang keenam sertifikat analisa terbaru. Next. Jadi sekian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebih maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 12, paralel 1.
Dilanjutkan kepada kelompok terakhir, kelompok 12 paralel 2. Kepada Saudara Gencar, dipersilakan. Baik, terima kasih. Izin share screen. Oke, apa sudah terlihat? Terlihat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang terdiri dari anggotanya Rizky Gencar, Tamara Tan, dan saya sendiri. Kami di sini akan menjelaskan mengenai aplikasi bioteknologi mikroba dalam aquaculture. Pertama-tama kita akan membahas mengenai probiotik terlebih dahulu. Probiotik sendiri adalah mikroba hidup yang menguntungkan pada makhluk hidup yang bermanfaat untuk memperbaiki keseimbangan mikroba di dalam saluran pencernaan dan memberikan pengaruh positif terhadap fisiologi dan kesehatan inangnya, menurut Luffiza 2013. Kemudian ada beberapa fungsi dari probiotik sendiri, yaitu pertama, menyeimbangkan mikroorganisme dalam pencernaan agar tingkat serapannya tinggi. Kemudian yang kedua itu ada menguraikan senyawa-senyawa organik dari sisa metabolisme dalam air. Kemudian yang ketiga itu probiotik juga dapat berfungsi sebagai bioremediasi, biokontrol, dan imunostimulan berdasarkan jurnal Nawawi 2013. Kemudian apa sih perbedaan dari bioremediasi, biokontrol, dan imunostimulan sendiri? Bioremediasi ini dalam pemberiannya ini fokus terhadap lingkungannya, terhadap lingkungan atau terhadap media air pemeliharaannya, seperti fungsinya itu untuk mereduksi senyawa-senyawa seperti nitrat dan nitrit. Kemudian kalau biokontrol ini lebih fokus kepada internalnya dari ikan sendiri. Contohnya itu bisa meningkatkan nilai nutrisi ikan atau bisa meningkatkan kecernaan dari ikan. Kemudian yang ketiga itu imunostimulan. Imunostimulan ini fokus terhadap meningkatkan sistem kekebalan imun dari ikan. Selanjutnya ini ada beberapa kriteria dari probiotik. Pertama itu memberikan efek yang menguntungkan pada host atau pada si ikan sendiri. Kemudian yang kedua itu tidak patogenik dan tidak toksis tentunya. Kemudian yang ketiga itu mengandung sejumlah besar sel hidup. Yang keempat tetap hidup selama dalam penyimpanan dan waktu yang digunakan. Kemudian yang selanjutnya mempunyai sifat sensori yang baik. Kemudian ada diisolasi dari host. Kemudian ada tiga model kerja probiotik sendiri. Pertama itu dalam menekan populasi mikroba sendiri, probiotik ini dapat memproduksi senyawa-senyawa antimikroba. Kemudian dalam merubah metabolisme mikrobial, probiotik ini bisa meningkatkan atau menurunkan aktivitas enzim dalam tubuh ikan. Kemudian yang ketiga ini dalam menstimulasi imunitas, probiotik sendiri dapat meningkatkan kadar antibodi atau meningkatkan aktivitas makrofag dalam tubuh ikan. Selanjutnya ada metode seleksi bakteri probiotik. Metode seleksi ini ada beberapa metode. Yang pertama itu ada uji aktivitas antagonistik terhadap bakteri patogen. Uji ini menggunakan teknik difusi agar dan bakteri patogen ujinya ini adalah Aeromonas hydrophila dan Edwardsiella tarda. Kemudian caranya itu isolat bakteri yang berpotensi probiotik ini diletakkan dengan cara ditekan ke atas media TSA. Kemudian masing-masing isolat bakteri berpotensi diuji daya hambatnya dengan bakteri patogen. Kemudian diinkubasi selama 24 jam dalam suhu 35 derajat Celcius. Kemudian aktivitas antagonistik ini ditunjukkan dengan terbentuknya zona bening pada media. Berikutnya metode yang kedua yaitu metode Kirby Power. Isolat murni yang diperoleh diuji daya hambatnya terhadap bakteri patogen dengan mengamati diameter zona hambat pada media SWC agar. Salah satu contoh metode ini yaitu bakteri kandidat probiotik disuspensikan sebanyak 1 ounce ke dalam 500 mikroliter larutan fisiologis. Kemudian selanjutnya sebanyak
substansi fibroharvei disebar pada media SPC agar dan dibiarkan sampai agak kering. Seperti steril merek Wattmann 42 dengan diameter mm diletakkan di atas media SPC agar yang telah diberi bakteri patogen dan kemudian disuspensikan lalu diteteskan di atas paper disk. Setelah itu diinkubasi pada suhu ruang selama 24 jam. Kemudian suhu hambat diukur dan nilainya dirata-ratakan. Next. Kemudian ada seleksi probiotik untuk bioremediasi. Kami mengambil contohnya penelitian yang berjudul Screening dan Seleksi Bakteri Symbiont Spon Penghasil Enzim Ekstraseluler sebagai Agen Bioremediasi Anorganik dan Biokontrol Fibrosis pada budidaya udang. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengisolasi dan men-screening bakteri yang berasosiasi dengan spon yang memiliki potensi sebagai probiotik untuk bioremediasi. Next. Metode yang dilakukan yang pertama yaitu bakteri yang didapatkan dari spon yang berada di lautan dilakukan penanaman di media kultur sebelaut agar. Kemudian dilakukan isolasi dan verifikasi, yaitu pemisahan dan pemurnian tiap-tiap bakteri yang sudah dimasukkan di dalam media. Kemudian setelah itu dilakukan seleksi bakteri enzimatik dan kemudian dilakukan uji antibakteri, uji agonis dan antagonis antar isolat. Next. Berdasarkan hasil pengukuran zona hidrolitik, zona antibakteri, dan sifat antagonis yang dihasilkan, dapat diseleksi kandidat bakteri probiotik yang dapat dikembangkan sebagai konsorsium probiotik untuk membersihkan tambak udang dari bahan organik. Total bakteri symbiont spon yang diperoleh sebanyak 15 isolat dengan potensi 15 isolat proteolitik, 12 isolat amilolitik, 12 isolat lipolitik, dan 4 isolat selolitik. Enzim ekstraseluler seperti protease, amilase, selulase, dan lipase memainkan peran penting dalam bioremediasi untuk budidaya, terutama dalam produksi intensif. Next. Berikutnya ada seleksi probiotik untuk perbaikan nutrisi dan pencernaan pakan. Next. Pada literatur yang kami temukan, jenis bakteri yang digunakan yaitu Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, dan P. putida. Metode yang dilakukan ada 4 pelakuan. Yang pertama pelakuan A yaitu pelakuan tanpa penambahan probiotik. Pelakuan B penambahan probiotik sebanyak 106 CVU per mililiter. Pelakuan C sebanyak 107 dan pelakuan D sebanyak 108. Dari hasil penelitian ini didapatkan pelakuan D memiliki nilai yang terbaik. Next. Berikutnya ada prebiotik. Tidak jauh berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau prebiotik itu bahan makan yang tidak dapat dicerna, yang menguntungkan, lalu selektif merangsang pertumbuhan. Contoh bahan yang sesuai ini itu ada bahan bawang bombay, cirori, bawang putih, kacang-kacangan. Next. Nah, jenisnya bisa kita lihat nih, bisa di-next saja. Syaratnya ini ada 4 ya, resisten terhadap asam lambung, lalu mampu difermentasi oleh mikrobiota usus, lalu secara selektif memodulasi pertumbuhan dan memberikan manfaat proteina. Bisa next. Contohnya nih ada pada probiotik Bacillus ya, N5 pada ikan nila, lalu ada yang pada ubi jalar yang menggunakan etanol. Bisa next lagi. Juga ada penambahan prebiotik ini pada pakan yang meningkatkan populasi probiotik di dalam saluran pencernaan inangnya, lalu ada yang untuk tingkat kelangsungan hidup, sistem kekebalan tubuh, dan efisiensi pakan.
Boleh di next. Simbiotik juga, simbiotik ini gabungan dari probiotik dan prebiotik. Boleh next. Aplikasi simbiotik nggak jauh beda, ini ada yang pada udang paname, di sini bisa meningkatkan performa pertumbuhan lalu respon imun. Juga ada yang aktivitas enzim serta respon imun yang lebih daripada pelakuan probiotik dan prebiotik secara terpisah. Boleh next. Ya, izin melanjutkan. Selanjutnya vaksin. Apa sih vaksin, kemudian vaksin monovalen dan polivalen, dan metodenya. Next. Nah, vaksin ini intinya dia adalah produk biologi yang sudah mati atau masih hidup, tapi dilemahkan. Yang masih utuh atau sebagiannya. Outputnya ketika kita memberikan vaksin itu, ikan kita itu kebal secara pada penyakit spesifik, dan akhirnya angka kematiannya bisa ditekan dan dapat meningkatkan produktivitas apapun itu. Next. Dan ini ada vaksin monovalen dan polivalen. Intinya monovalen itu ada satu jenis strain atau antigen di dalam vaksinnya dan diharapkan akan kebal terhadap penyerangan satu penyakit spesifik. Nah, ini adalah hasil penelitian di mana dapat kita simpulkan vaksin Aeromonas hydrophilia itu efektif terhadap ketika kita uji tantang Aeromonas hydrophilia. Nah, karena mengapa efektif? Karena itu kan spesifik. Nah, kemudian pada polivalen itu intinya ada dua atau lebih strain antigen dan diharapkan itu kebal terhadap beberapa penyerangan penyakit spesifik. Next. Kemudian ada metode pemberian vaksin, ada oral, perendaman, dan injeksi. Next. Next, ini salah satu vaksin trivalen. Nah, sekian dari kelompok 12 paralel 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua kelompok yang sudah presentasi. Saya kembalikan ke Ibu Janab. Baik, terima kasih Anissa yang sudah memimpin jalannya diskusi ini ya. Selanjutnya saya kira kita ada waktu 10 menit ya saya kira untuk tanya jawab. Jadi silakan aja ditujukan ke kelompok berapa pertanyaannya ya, dan kemudian silakan langsung dijawab. Tidak usah dikumpulkan ya, jadi satu pertanyaan langsung dijawab, satu pertanyaan langsung dijawab. Silakan. Gimana nih? Nggak ada yang mau ditanyakan ke temannya? Temannya udah siap ditanya itu. Ya, kelompok 10, 11, 12 nih, 6 kelompok ya. Silakan teman-temannya. Silakan Saudara Sudan ya. Ya, silakan. Bu. Terima kasih Bu, izin bertanya kepada kelompok 11 paralel 1 ya, terkait gimana sih pengendalian yang dilakukan apabila PRG ini yang telah dilepas atau diedarkan ternyata kemudian hari memberikan dampak negatif kayak gitu. Seperti apa yang dilakukan? Terima kasih. Silakan langsung kelompok 11 paralel 1 ya. Baik, izin menjawab. Tadi pertanyaannya, bagaimana pengendalian yang dilakukan apabila PRG yang diedarkan itu ternyata memberikan dampak negatif ya. Nah, jadi bila PRG yang diedarkan itu memberikan dampak negatif baik terhadap lingkungan hidup, kesehatan manusia, ataupun kesehatan hewan, maka pemohon atau pelapor itu wajib melaporkan kejadian tersebut kepada menteri yang berwenang. Nah, kemudian nanti menteri yang berwenang ini akan menerima laporan dan
menugaskan kepada KKH atau Komisi Keamanan Hayati untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut gitu untuk membuktikan kebenaran atas laporan tadi. Nah, apabila hasil pemeriksaannya itu ternyata benar ada dampak negatif, maka menteri yang berwenang itu dapat mencabut keputusan peredaran PRG. Kemudian memerintahkan kepada penanggung jawab penanggung jawab kegiatan wajib untuk melakukan tindakan pengendalian dan penanggulangan serta menarik PRG yang bersangkutan dari peredaran di masyarakat. Bagaimana, Suden? Apakah terjawab? Oke, berarti harus dilaporkan dan ditindaklanjuti ya. Terima kasih jawabannya sudah terjawab. Baik, sama-sama. Oke, satu pertanyaan lagi dari Saudara Iit, silakan. Iya Bu, izin bertanya kepada kelompok 12 paralel 2. Tadi kan kelompok 12 kan membahas mengenai vaksin ya. Yang ingin saya tanyakan, apakah ada dampak buruk terkait pemberian vaksin kepada ikan, dan jika terjadi dampak buruk atau hal yang tidak diinginkan gitu saat pemberian vaksin pada ikan, apa yang harus dilakukan gitu langkah-langkahnya? Terima kasih. Silakan perwakilan kelompoknya yang akan menjawab. Mungkin izin menjawab. Dampak negatif mungkin kesalahan dalam memilih metode vaksin tersebut. Misal ikan kecil gitu, malah diberikan perlakuan injeksi. Nah, itu kan kurang oke gitu, karena kan belum waktunya. Yang lain ada yang nambahin? Izin menambahkan sedikit, mungkin ini kali ya, ikannya untuk resikonya mungkin ikannya bisa mati karena memang dari awal dalam metode pemberian vaksinnya ini sudah salah seperti itu. Terus juga mungkin bisa juga menimbulkan gejala-gejala yang tidak diinginkan karena vaksin sendiri kan patogen yang dilemahkan seperti itu. Bagaimana, Iit? Kalau misalnya terjadi hal-hal buruk seperti kan tadi dicontohkan salah metode gitu ya, ikan kecil diberikan injeksi, itu langkah-langkah yang dilakukan setelah hal tersebut terjadi apa ya menurut kelompok kalian? Ya menurut kelompok kami harus planning di awal. Kalau ikan kecil ya udah perendaman aja gitu. Tapi kalau misalnya itu udah terjadi gitu, kayak misalnya kita salah plan gitu, gimana? Izin jawab. Mungkin untuk ikan yang sudah terlanjur diberikan vaksin yang salah, nggak bisa apa-apain lagi ya, karena memang udah terlanjur. Tapi untuk kedepannya mungkin ketika akan memberikan vaksin, kita bisa belajar dari pemberian vaksin sebelumnya. Kalau yang kemarin kan ada kesalahan, nanti kita harus melakukan vaksin dengan cara yang benar, yang sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan. Seperti itu. Oke, terima kasih kelompok 12. Baik ya, saya kira mudah-mudahan cukup ya diskusi dengan antar kelompok ya. Saya kira saya mengapresiasi atas tugas presentasi yang sudah diberikan ya. Kalau kita punya waktu yang lebih panjang, sebetulnya diskusinya lebih menarik lagi. Ya, saya sudah catat dan sudah saya berikan nilai kecuali. Nah, ini ada kecualinya. Kelompok 12 paralel 1, saya minta membuat PPT ulang, karena itu PPT-nya kok sama persis ya dengan PPT saya ya. Apakah memang sudah diupload ya di New LMS untuk pertemuan minggu ke-12?
kelompok 12 paralel 1. Oh iya, Bu. Ya. PPT-nya dari mana? New LMS. Iya, Bu. Ya, Dari- kan ini tugasnya kan mereview apa dulu, yang membacakan tugasnya siapa dulu? Pak Alim atau Bu Dinamela pada pertemuan pertama? Bu Dinamela, Bu. Ya, jadi kan kalau yang 5 kelompok lain kan tadi walaupun topiknya sama dengan topik materi minggu ke-12, 13, 14, tapi kan disusun ulang ya. Jadi sehingga kami juga bisa gitu, oh ini sudah paham atau belum dan sebagainya ya. Nah, tapi khusus untuk kelompok 12 ini nanti bisa dilihat, saya kebetulan akan menyampaikan, makanya saya tadi ngantuk, sengaja video saya buka, dan saya ngantuk karena saya lihat PPT saya sendiri gitu. Ya, jadi khusus untuk kelompok 12 saya minta untuk membuat ulang PPT-nya dengan topik yang sama. Nanti bisa dikirim terpisah saya kira ya. Jadi kalau yang lain tadi seperti saya sudah tulis di chat room ya, saya minta tolong Anissa untuk dapat mengkoordinir ya, mungkin menggunakan Google Drive atau apa, dan kemudian di email sehingga nanti udah langsung dalam bentuk satu folder gitu ya, sehingga saya lebih mudah ya. Seperti juga di mikrobiologi tugas untuk semester 3 itu demikian, sehingga saya mudah langsung saya berikan di nilai di folder itu ya, jadi lebih mudah. Tapi untuk tadi saya sudah catat, dan untuk kelompok 12 paralel 1 nanti bisa menyusul ya. Untuk yang lain saya kira bisa langsung dikumpulkan. Oke, atau ada yang mau disampaikan dari kelompok 12 paralel 1 terkait komentar saya? Iya, Ibu. Baik, terima kasih. Nanti akan dikirim ulang, Bu. Oke. Baik ya. Jadi karena dari sini juga saya bisa melihat, misalnya saya contohkan dari semua yang dipresentasikan, saya kira ya kan semua bagus tadi saya bilang ya. Semua bagus, tapi menurut saya paling bagus adalah PPT dari kelompok 10 yang presentasi pertama. Itu apa namanya? Bagus ya. Walaupun kelompok 10 yang paralel 2, kelompok 11 itu juga bagus ya. Tetapi kan tentu kita ada kisi-kisi penilaian ya. Jadi tapi secara umum semuanya bagus, tapi kan ada kalau ranking gitu kira-kira ya. Itu kira-kira ya. Jadi bisa saling belajar juga. Jadi dengan saya sebutkan bahwa tadi slide yang disampaikan oleh kelompok 10 paralel 1 itu cara apa ya, sistematis, warnanya, besar hurufnya dan sebagainya, saya kira bagus begitu ya. Termasuk juga isinya. Baik ya, saya coba lanjutkan secara cepat saja karena kebetulan tadi sebetulnya ya membantu saya sih untuk kelompok 12 paralel 1. Bahannya sama persis ya, bahannya sama persis dengan apa yang saya akan sampaikan ya. Oke, saya coba izin share screen, jadi nanti saya cepat saja karena tadi kalau lihat PPT-nya juga ya, tadi kan kelompok 1 lagi ada juga kan yang membuat tentang regulasi ya, regulasi produk bioteknologi kan ada juga tadi. Artinya kan juga sudah banyak membaca karena kuliahnya belum diberikan ya, tetapi Anda sudah bisa membuat presentasi seperti yang akan kita diskusikan ya. Baik. Saya coba share screen. Oke, sorry, belum terbuka rupanya. Sudah bisa dilihat adik-adik? Sudah, Bu.
Ya, baik ya. Jadi ini sama ya, materinya seperti tadi disampaikan oleh teman-teman Anda yang menyampaikan mengenai regulasi produk bioteknologi ya. Jadi ini yang terkait di sini adalah ikan produk rekayasa genetika ditinjau dari aspek keamanan lingkungan, pangan dan atau pakan ya. Jadi pangan dengan pakan kan beda ya. Kalau pangan itu untuk manusia, pakan itu untuk hewan. Dan ini ada aspek keamanan lingkungan dan keamanan pangan ya. Jadi ada dua hal. Dan bagaimana nih regulasi terhadap produk bioteknologi lainnya di sini memang yang dibahas juga dengan cukup banyak itu adalah terkait produk probiotik ya. Baik, kemudian sebentar ya, ini ponakan saya. Ya, ini tadi juga sudah disampaikan tadi ya, produk rekayasa genetika atau organisme lain hasil modifikasi yang selanjutnya disebut PRG ya. Jadi PRG ini adalah produk rekayasa genetika. Adalah organisme hidup atau bagian-bagiannya dan atau hasil olahannya yang mempunyai susunan genetik baru dari penerapan bioteknologi modern ya. Jadi nah ini perlu pengawasan, pengendalian ya, pemasukan, pengeluaran, transit dan sebagainya. Nah ini di kewenangannya adalah ada di pemerintah pusat ya, Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu BKIPM ya. Oke. Nah, tadi disebutkan di sini ada keamanan yang terkait dengan keamanan lingkungan dan juga ada keamanan pangan ya. Nah, di sini keamanan lingkungan adalah kondisi dan atau upaya yang diperlukan untuk mencegah kemungkinan timbulnya risiko yang merugikan keanekaragaman hayati sebagai akibat dari pemanfaatan PRG tadi. Tapi kalau keamanan pangan dari produk rekayasa genetika ini adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah kemungkinan timbulnya dampak yang merugikan dan membahayakan kesehatan manusia akibat proses produksi, penyiapan, penyimpanan, peredaran, dan pemanfaatan pangan produk rekayasa genetika. Jadi kalau lingkungan ya, keamanan lingkungan ini fokusnya kepada keanekaragaman hayati, sementara kalau keamanan pangan tentu dia punya dampak enggak merugikan dan membahayakan kesehatan manusia ya, karena pangan di sini ya. Kalau pangan berarti kan manusia. Nah, ini ada peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2005. Tadi saya kira sudah banyak juga disinggung di PPT teman-teman tadi ya. Kemudian, nah ini tadi kan contohnya ya, jadi kalau ikan, kemudian ya termasuk tadi ya produk rekayasa genetika itu bisa ikan, bisa bahan asal ikan, produk rekayasa genetika, bisa juga hasil olahan dari bahan ikan, produk rekayasa genetika. Jadi ini adalah contoh-contoh produknya tadi. Nah ini saya kira juga mungkin sudah disinggung sebetulnya ya di kuliah sebelumnya bagaimana produk rekayasa ikan itu dibuat ya. Jadi ini sedikit mengulang saja supaya ingat kembali bagaimana ikan transgenik itu dibuat begitu kan. Jadi ini dibandingkan ada fenotip normal di sini ya. Kan ikannya seperti ini, ekornya hitam segini ya. Nah, kemudian ini ada penambahan gen ya, penambahan gen baru yang tidak dimiliki sebelumnya oleh spesies target. Nah ini disisipi satu gen baru sehingga fenotipnya berbeda dengan fenotip asalnya. Ini dengan cara penambahan. Yang kedua, penambahan jumlah salinan kopi gen. Jadi dia sudah punya sebetulnya gen itu, tetapi kemudian kopinya yang ditambah, ya, jumlahnya yang ditambah. Jadi ini fenotip normalnya, ini ada penambahan ya. Nah, jadi secara morfologi ini sama tetapi ukurannya ya beda. Jadi misalnya ini terkait kecepatan pertumbuhan misalnya ya. Jadi gen GH itu kan sebetulnya sudah dimiliki tapi kemudian ditambah. Nah, ini bentuk gen yang dimasukkan dalam ikan produk rekayasa genetika bisa berupa DNA plasmid ya. Plasmid kan DNA sirkuler ya, bundar, atau bisa juga berupa DNA linear. Saya kira ini nggak perlu saya terlalu panjang lebar karena pasti sudah banyak diceritakan oleh Pak Alim ya.
Nah, pemilihan gen interest dalam pembuatan ikan PRG ini pertama adalah pengatur utama fenotip penting bagi ikan aquaculture ya. Kedua, tidak bertentangan dengan aturan agama atau etika, memenuhi persyaratan keamanan pangan ya. Jadi bukan penyandi protein penyebab alergi, toksin dan lain-lain. Tidak menyebabkan ikan mati, misalnya tiaminase ya. Jadi ini das yang harus dipertimbangkan di dalam pemilihan gen yang akan kita masukkan atau kita sisipkan pada ikan normal ya, kemudian menjadi ikan transgenik. Aplikasi transgenesis atau transfer gen pada aquaculture dan biologi. Yang pertama adalah ditujukan untuk perbaikan karakter ekonomis ikan budidaya. Nah, ini biasanya berhubungan dengan pertumbuhan ya, misalnya gen GH, IGF ya, daya tahan terhadap penyakit, lysosim ya, perbaikan konversi pakan, ini juga sama nih saya kira dengan tadi ya, kalau pertumbuhannya lebih cepat, harapannya juga konversi pakan lebih baik. Kemudian kedua, pembuatan varietas sesuai permintaan pasar. Nah, kalau terkait dengan morfologi atau warna, ini biasanya ke arah ikan hias, tadi sudah dicontohkan tadi ya, misalnya pada ikan zebra yang dibuat menjadi warna-warni tadi ya. Kemudian bisa juga terkait perbaikan komposisi, nilai nutrisi dari ikan ya. Jadi misalnya kandungan asam lemaknya menjadi berubah ya, menjadi lebih baik begitu. Kemudian sebagai bioreaktor untuk telur ikan ya, mikroalga, atau juga berkaitan dengan riset dasar untuk pengembangan ilmu pengetahuan ya. Jadi ini aplikasi. Nah, ini adalah daftar ikan produk rekayasa genetika yang telah dikembangkan di dunia. Ya, nanti saya kira bisa dibaca sendiri ya. Baik ini dari jenis ikan ya, sudah banyak saya kira ya, salmon ini macam-macam, tilapia, medaka, zebra, common carp, channel catfish dan lain-lain. Juga pada organisme yang lain ya, seperti artemia, seaweed ya. Ini nanti bisa dibaca sendiri ya. Saya kira nanti bisa saya berikan ya PPT-nya. Manfaat yang diberikan metode rekayasa genetik pada produk rekayasa genetika pada aquaculture itu manfaatnya terutama memang tadi kan yang paling banyak diteliti memang untuk pertumbuhan, kemudian resistensi penyakit dan juga tadi untuk reproduksi tadi ya. Itu saya kira. Jadi secara umum ini menguntungkan dalam peningkatan produktivitas ya, baik dalam pertumbuhan maupun reproduksi, meningkatkan kesehatan ya, misalnya vaksinasi, ikan kemudian menjadi resisten, dan efisiensi kultur ya, rendah limbah atau FCR rendah dan sebagainya ya. Ini saya kira contoh-contohnya kumpulan jadi satu review ya ini ya. Ini masing-masing referensinya kalau ingin membaca lebih detail tentu bisa dibaca di berbagai literatur ini ya. Kemudian nah ini risiko dan manfaat ya. Tadi risikonya itu terhadap pengaruhnya terhadap kesehatan, kemudian mungkin juga bisa berkompetisi ya, dikhawatirkan bisa berkompetisi dengan ikan yang non transgenik begitu ya, atau lepas ke alam ya. Kemudian dia bisa breeding ya, bisa kawin silang dengan tipe yang ada di alam seperti itu ya. Nah, itu adalah kekhawatiran-kekhawatiran. Kemudian keuntungannya atau manfaat dari transgenik ini tadi kan pertumbuhan cepat, ya, tahan penyakit dan lain-lain. Tadi sudah saya kira di depan sudah disebutkan tadi ya. Nah, kemudian ini adalah contoh ilustrasi ya, gambar-gambar dari ikan hasil transgenik, misalnya ini pakai ikan salmon ya, dibandingkan antara transgenik dan non transgenik ya. Cukup jauh saya kira bedanya, dan ini sudah dipublish tahun 94 ya, jadi artinya sudah cukup lama. Kemudian ikan mud lodge ini juga publikasi tahun 2001 ya, ini juga sudah lama. Kemudian ikan tilapia ya, baik pada ikan jantan, pada ikan betina, sementara ini yang ikan non transgenik ya. Jadi ini dengan transgenik GH ya, sementara yang ini non transgenik. Kemudian ini contoh untuk ikan hias ya. Jadi ornamental fish ini memang yang paling banyak ikan zebra, walaupun sudah juga untuk beberapa jenis ikan lain ini ya. Nah, biasanya gen yang disisipkan itu adalah gen fluorescent protein ya.
Jadi protein berpendar ada yang hijau ya, ada yang green fluorescent protein, ada juga yang red ya. Nah, ini biasanya diperoleh dari jellyfish atau dari anemon, si anemon ya. Jadi gennya diambil dari si anemon atau dari jellyfish tadi ya. Kemudian dikonstruksi di plasmid, baru kemudian dimasukkan ke ikan ya. Jadi ini sudah lama ini. Saya waktu mengambil program doktor saja juga sudah menggunakan GFP ya, green fluorescent protein untuk menandai bakteri saya ya. Padahal saya risetnya juga tahun 2000-an ya, 2002-2003. Bareng nih bersamaan kira-kira dengan Pak Gong tahun 2003 untuk ikan zebra ya. Dia juga menggunakan GFP, kemudian PDS Red dan lain-lain. Nah, kemudian regulasi keamanan hayati penggunaan produk rekayasa genetika, tadi saya kira ini slide ini sudah disampaikan juga tadi ya. Nah, memasukkan PRG dari luar negeri ini harus izin menteri dan kepala lembaga pemerintah non-departemen berwenang. Ini meliputi izin keamanan lingkungan, izin keamanan pangan atau pakan ya. Surat keterangan telah diperdagangkan secara bebas dari negara asal, dan dokumentasi pengkajian dan pengelolaan risiko dari institusi yang berwenang. Ya, jadi ini sudah diatur secara lengkap di dalam Permen nomor 21 tahun 2005. Ya. Nah, ini pengkajian, pelepasan, dan pemanfaatan produk rekayasa genetika sesuai Permen nomor 21 ini, dokumen pengujian keamanan lingkungan di laboratorium, fasilitas uji terbatas, dan atau lapangan uji terbatas. Kemudian pengujian keamanan pangan jika PRG yang dimohonkan untuk diedarkan pertama kali, kemudian pengujian keamanan pakan jika PRG yang dimohonkan untuk juga diedarkan pertama kali. Jadi ini pangan tentu untuk manusia, kalau pakan ini untuk hewan ya. Nah, institusi pengujian keamanan hayati ini harus kompeten. Kompeten dilihat dari mana? Pertama, dia harus memiliki SDM yang profesional ya. Memiliki akses laboratorium dan fasilitas uji yang telah terakreditasi. Jadi selain SDM laboratorium tersebut profesional dan kompeten, labnya sendiri dan juga ruang lingkup pengujiannya itu telah terakreditasi ya. Kemudian metode pengujian harus sahih, aman, dan sesuai dengan pedoman pengujian keamanan hayati. Metode yang dilakukan menjamin kebenaran hasil pengujian. Ya. Ini kira-kira peraturan terkait produk rekayasa genetika ya. Jadi ini produk PRG diuji oleh tadi ya laboratorium yang kompeten tadi ya. Nah, kemudian akan dirapatkan ini ya di Komisi Keamanan Hayati ya. Kementerian yang berwenang ya. Komisi Keamanan Hayati, baru kemudian diberikan izin pengawasan, oke, kalau oke baru pemanfaatan produk ya. Kemudian kalau dia berkaitan dengan keamanan pangan, berarti dari pemohon ini masuk permohonannya ke Badan POM ya. Kemudian ini di sini dilakukan pemeriksaan dokumen. Nah, Komisi Keamanan Hayati produk rekayasa genetika ini juga akan memeriksa dokumen, pengkajian data sekunder, pelaksanaan uji lab. Nah, tim teknis keamanan hayati PRG, tim pengkaji, bidang hukum, sosial budaya, dan ekonomi organisme donor, Balai Clearing Keamanan Hayati, ini tentu melakukan rapat atau sidang begitu ya, sehingga keputusannya valid atau tidak lengkap, atau tidak sesuai ya, tidak lengkap atau tidak sesuai. Jadi kalau valid, oke, bisa dimanfaatkan. Nah, kalau ini ya berarti tidak diberikan izin kan dalam permohonannya. Mungkin ada catatan-catatan yang harus diperbaiki dulu, seperti itu. Nah, ini kalau untuk keamanan lingkungan, saya kira sama ya, pemohon mengajukan kepada menteri yang berwenang, CQ eselon 1 ya biasanya. Nah, kemudian jadi eselon 1 itu selevel dirjen, nah, yang ditugasi untuk hal ini tentunya. Nah, ini adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetika. Saya kurang lebih sama ya, sehingga hasilnya nanti adalah valid atau sebaliknya ya, tidak lengkap atau tidak sesuai, seperti itu. Nah, ini daftar PRG yang telah memperoleh sertifikat keamanan dan izin peredaran pangan. Anda bisa baca sendiri nanti ya, setelah PPT-nya saya share. Nah, ini tapi mayoritas ini pada produk jagung, kedelai ya, untuk pertanian ini ya. Ini perusahaan-perusahaan pemohonnya ya.
Jadi sudah lengkap. Ini nanti bisa dilihat lebih lanjut saya kira ya. Baik, ini saya kira ya. Kemudian juga ada beberapa di sini vaksin ya. Jadi vaksin PRG ya. Jadi selain berbagai jenis tanaman tadi ya, bibit tanaman juga ada juga beberapa jenis vaksin ya. Itu saya kira. Nah, data dan dokumen keamanan pangan ya, Badan POM nih. Apa sih yang penting? Informasi yang penting di sini adalah informasi genetik, elemen genetik, sumber gen interest, sistem transformasi, dan stabilitas genetik. Ya, jadi ini yang harus diperhatikan terkait informasi genetik. Kemudian terkait informasi keamanan pangan adalah kesepadanan substansial, ini mengikuti WHO dan OECD 93 dan 2000. Kemudian karena tadi syaratnya kan tidak boleh menyebabkan alergi kan, jadi ini juga sudah diatur ya di dalam Badan POM tahun 2008 ya. Saya kira nanti bisa dibaca saja ya. Ini juga masih sama terkait alergenisitas ya, mengenai toksisitas ya, diperoleh melalui pengujian homologi sekuen asam amino dengan protein putatif dan yang sudah diketahui sebagai toksin atau racun. Pengujian toksisitas oral akut pada mencet dan pemberian pakan pada ayam broiler. Jadi ini pengujiannya. Untuk keamanan lingkungan juga sama, ini ada informasi genetik itu terkait elemen genetiknya ya, apa, sumber gennya dari mana, sistem transformasinya menggunakan cara apa, kemudian stabilitasnya kan sudah harus diuji juga, stabil atau di plasmid yang mudah, plasmid kan tidak stabil, dia bisa lepas-lepas kan gitu ya. Nah, informasi keamanan lingkungan ini, dampak terhadap organisme non-target, nah ini juga harus ada, bahwa dia sudah diuji terkait hal itu. Dampak terhadap keanekaragaman hayati, kemungkinan perpindahan gen, potensi menjadi dominan dan sebagainya, ini semuanya harus sudah diuji ya. Oke, nah ini tadi juga disampaikan kan di slide teman saudara ya tadi ya, keamanan pangan ikan salmon ya, tadi saya kira ini tadi sudah ya, slide ini sudah disampaikan. Oke, dan kemudian pada ikan nila ya, yang intinya kesimpulan dari berbagai paper ini sebetulnya adalah bahwa ikan-ikan transgenik hasil rekayasa genetika ini sudah dinyatakan aman ya, sehingga kemudian bisa dimanfaatkan begitu ya. Jadi ini untuk ikan mas juga dia bahkan sudah diteliti kan tidak bisa juga dia ini ya, ikan mas ini dia tidak mampu expand populasi ya, jadi kemudian menguasai populasi di situ ya, dia tidak bisa kawin silang dengan organisme yang ada di situ dan sebagainya, itu sudah diteliti ya, sehingga kekhawatiran bahwa dia bisa mendominasi di lingkungan itu sudah diuji begitu. Nah, kemudian terkait riset ikan produk rekayasa di Indonesia, ini sudah juga banyak dilakukan dan umumnya adalah melibatkan laboratorium kita ya. Jadi ini kan semuanya dengan kerjasama IPB. IPB-nya ini adalah BDP. Ya, jadi adik-adik ya, jadi kerjasamanya dengan BDP ini, dengan balai ya, ada dengan Unpad ini mungkin sendiri karena dia universitas tersendiri ya. Tapi yang untuk KKP ini umumnya adalah bekerja sama dengan IPB, dan IPB itu adalah Departemen Budidaya Perairan, khususnya adalah dengan Pak Alim Mudin dan tim ya. Jadi kita cukup bangga lah kalau untuk transgenesis, saya kira di lab kita adalah merupakan yang lebih duluan mengerjakan begitu ya. Nah, ini peraturan yang berikutnya ini terkait adalah mengenai probiotik sebetulnya ya. Nah, ini diatur di dalam Permen KP, jadi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 1 tahun 2019 tentang obat ikan. Nah, obat ikan ini meliputi macam-macam. Kalau ingin baca ini mudah, tinggal di-download saja Permen KP-nya ya. Ini meliputi ada biologik, farmaseutik, premik ya, kemudian probiotik. Nah, ini untuk khusus sediaan probiotik ya. Nah, ini dihasilkan dari mikroba non patogenik sesuai dengan yang sudah kita bahas di minggu sebelumnya,
secara alami ada dalam lingkungan, di air dan dalam tubuh ikan yang bekerja dengan proses tadi bioremediasi atau untuk biokontrol ya di saluran cerna dan sebagai penyaing dari bakteri patogen. Ya, ini contoh-contohnya ada Bacillus subtilis, ya, ada Nitrobacter dan sebagainya. Nah, syaratnya saya kira tadi sudah disampaikan juga di slide teman Anda ya, bahwa jumlah spesies di dalam satu produk itu tidak boleh lebih dari 5. Ya, jadi tidak boleh lebih dari 5 spesies. Kemudian kepadatan masing-masing spesies itu paling sedikit adalah 10⁻6 CFU per mili kalau dia dalam bentuk cair, atau 10⁻6 CFU per gram kalau dia dalam bentuk padat. Tidak mengandung patogen dan tidak berasal dari negara atau negara transit yang terkena wabah penyakit ikan penting dan atau penyakit ikan tertentu yang membahayakan untuk wabah penyakit ikan yang belum ada di wilayah NKRI. Nah, ini sertifikat pendaftaran obat ikan, ini uji yang harus dilakukan adalah uji fisik, kontaminasi, kandungan mikroba, komposisi mikroba, uji probiotik serbuk, dan uji fisik kontaminasi kandungan komposisi dan uji kemasan untuk probiotik cair ya. Jadi ini sudah ada ya. Nah, secara teknis ini diatur di dalam Permen KP ini ya. Bisa dibaca untuk adik-adik yang tertarik. Kemudian juga harus dilanjutkan dengan uji lapang dan kemudian lanjut ke LP3EI. Ini adalah lembaga punya KKP di Serang ya. Jadi nanti selanjutnya itu yang menguji adalah laboratorium ini ya. Nah, tenaga ahli dalam preparasi probiotik ini meliputi kepala bidang produksi, kepala bagian pengawasan dan penjamin mutu ya. Jadi ahli kesehatan ikan yang memiliki sertifikat kompetensi. Formulir teknis yang harus dipenuhi dalam perizinan produk ya. Nah, ini keterangan probiotik tadi sudah disampaikan juga saya kira oleh teman Anda di slide yang sudah tadi disampaikan oleh kelompok 12 paralel 1 tadi ya. Jadi ini metode penyiapan baik dalam master seed-nya ya. Jadi dari induknya yang digunakan maupun untuk walking seed. Jadi yang untuk hari-hari diproduksi ini semuanya harus disiapkan untuk mengikuti aturan di dalam Permen KP. Cara pembuatan ya dalam satu bed bagaimana dalam bentuk diagram alir itu harus dibuat dengan disertai dengan keterangan atau narasi. Bagaimana prosedur penentuan dosisnya ya itu semuanya harus dicantumkan di dalam permohonan dan kemudian itu akan dicocokkan ya diuji kembali tadi oleh laboratorium di Serang tadi. Nah, formulir teknis yang harus dipenuhi dalam melakukan pengawasan produk probiotik ini harus diuji bahwa dia memang bukan berasal dari mikroba patogen, maksimum mengandung 5 spesies, dan sudah ada di Indonesia, cara identifikasi dan penetapan jumlah mikroba, dan lain-lain ya. Ini nanti akan, kalau oke semua ya, sertifikat analisa terbaru yang mencantumkan spesifikasi, persyaratan, dan hasil uji dari produk yang bersangkutan, itu ditandatangani dan disahkan atau distempel oleh QC ya, oleh bagian quality control ya. Jadi untuk pengawasan ini, jadi secara periodik harus dilakukan pengawasan terhadap produk probiotik yang diproduksi oleh suatu industri ya. Kemudian ini bisa kita cek ya obat atau probiotik yang terdaftar ini bisa dicek di SIBATIK, Sistem Informasi Obat Ikan ya. Website ini disiapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jadi adik-adik bisa coba berkunjung ke sini ya, bahwa saat ini sudah ada sekitar 80 jenis probiotik yang terdaftar. Itu saya kira adik-adik ya yang bisa saya tambahkan, karena sebetulnya saya cukup senang karena adik-adik tadi dari bahan presentasinya itu menunjukkan bahwa sudah siap lah untuk bahan UAS dari saya gitu ya. Kalau dari bahan yang tadi disampaikan di dalam presentasi, saya cukup optimis begitu. Mudah-mudahan nanti adik-adik bisa menjawab UAS dengan baik, dan lebih penting lagi sebetulnya tidak sekedar untuk UAS ya, tetapi memang adik-adik paham terkait topik yang kita pelajari, karena bukan hanya diperlukan untuk menjawab soal saat ujian tentunya ya, tapi lebih penting lagi nantinya dapat saudara terapkan atau bahkan kembangkan saat Anda sudah terjun ke masyarakat ya, entah di
sebagai peneliti kah, sebagai PNS ya di balai ataupun di industri. Yang lebih luas lagi tentu di industri budidaya ya. Dan saya kira sangat relevan bahasan yang kita kaji ini dengan apa yang dikerjakan di lapangan. Saya kira itu adik-adik yang bisa saya tambahkan. Ada yang ingin ditanyakan sebelum kita akhiri? Agak ngebut juga ya, karena tidak menyangka saya ada 6 kelompok yang harus presentasi hari ini, tapi alhamdulillah semua bisa disampaikan dengan baik tadi ya. Jadi nanti minta tolong ya Mbak Anissa, dikumpulkan PPT, kalau bisa PPT ya supaya lebih jelas begitu ya. Kalau bisa dalam bentuk PPT dikumpulkan di Google Drive atau apa, baru kemudian di email ke saya. Itu seperti yang dilakukan juga untuk kelas-kelas lainnya ya, seperti S2 kan saya juga ada tugas seperti ini, kemudian adik-adik semester 3 untuk Dasmik. Nah kalau Dasmik itu setiap pertemuan satu materi, satu kelompok saja presentasi, sehingga agak leluasa waktunya. Tadi saya catat semua sebetulnya waktunya, jarang yang bisa 8 menit tadi. Tapi tidak saya cut karena saya paham. Tentu adik-adik mungkin sudah menyiapkan untuk presentasi 10 menit gitu ya. Jadi oke, tidak masalah. Makanya tadi kan kita 1 jam ya tadi ya untuk 6 kelompok ya, 1 jam lebih sedikit saya kira. Tapi oke, saya kira saya cukup puas dengan Anda semester 5 sudah bisa menyiapkan PPT dengan cukup baik. Terima kasih adik-adik. Ada yang mau ditanyakan atau memang sudah cukup jelas karena kebetulan sudah menyiapkan juga bahan presentasi, jadi sudah banyak belajar, banyak baca dari berbagai sumber. Oke, baik, kalau memang tidak ada ya saya tentu tidak memaksa. Ini adalah pertemuan terakhir ya untuk mata kuliah prinsip bioteknologi. Tentu saya mengucapkan terima kasih untuk adik-adik atas perhatiannya. Ya, mohon maaf. Mungkin saja di dalam 3 pertemuan ya, dan juga 2 kali pertemuan untuk praktikum bisa jadi ada tutur kata yang kurang tepat, kurang pas, kurang berkenan di hati adik-adik semua. Tentu saya mohon maaf ya. Terima kasih, sukses dan sehat selalu untuk Anda semua ya. Terima kasih. Kita akhiri kuliah ini. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu.